Selamat malam sekali lagi untuk semua yang mengikuti sosialisasi pada kesempatan malam hari ini lewat Zoom. Saya juga berbahagia, gembira melihat sepintas tadi paroki-paroki yang turut berpartisipasi di dalam kesempatan malam hari ini dengan cara melihat bersama-sama, sehingga lalu mudah-mudahan menjadi juga lebih cepat dan lebih praktis bagi penerusan bahan ini di masing-masing paroki. Baik, seperti tadi sudah diutarakan Bu Ilin di awal, malam hari ini kita akan melihat bahan Bulan Kitab Suci Nasional secara khusus untuk Keuskupan Surabaya. Dan tema yang diambil adalah lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku dalam kaitan arah dasar keuskupan secara khusus tema tahunan kita, yaitu bersama dengan Yesus. Saya akan langsung saja share screen sehingga Anda sekalian bisa mengikuti bersama-sama. Syukur juga kalau mungkin di tempat Anda masing-masing Anda sudah bisa membaca bahan yang sudah kami bagikan sejak tadi malam, sehingga lalu saya tidak akan membacakan keseluruhan bahan itu, tetapi mungkin menunjukkan saja poin-poinnya, dan Anda bisa langsung mengecek pada bahan yang sudah dibagikan. Baik, ini tema kita yang akan kita dalami selama bulan September, yaitu lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Sebuah frase yang diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 19 dari kata-kata Yesus ketika mengadakan perjamuan akhir bersama dengan para muridnya. Pertanyaannya, kenapa tema ini? Ada dua pertimbangan setidaknya secara praktis. Yang pertama adalah bahwa tema tahunan Ardas tahun 2022 ini bersatu dengan Yesus. Seperti juga kegiatan-kegiatan yang sudah kita lewati kemarin, mulai sejak APP, bahkan Advent, lalu kemudian bulan Mei, dan sekarang selama bulan September nanti, tema besarnya sebetulnya sama, yaitu bersatu dengan Yesus. Lalu pertimbangan yang kedua juga mengingat situasi kita selama lebih dari 2 tahun kita mengalami pandemi, kita juga mengalami cukup banyak guncangan, persoalan mungkin terkait dengan keikutsertaan kita pada perayaan Ekaristi. Sehingga kalau Anda perhatikan salah satu poin di dalam doa Ardas tahun ini yang selalu dibacakan, biasanya di paroki-paroki dibacakan pada hari Minggu, ada satu frase juga di dalam doa itu yang mengungkapkan kerinduan kita untuk kembali mencintai Ekaristi. Jadi dua pertimbangan dasar praktis ini yang lalu kemudian ketika digabungkan, pertanyaannya lalu bagaimana? Bagaimana kita mau bersatu dengan Yesus, tapi juga bagaimana kita bisa semakin cinta akan Ekaristi dan menyatukan kedua satu tema, tetapi yang lain adalah juga sebuah keprihatinan dan juga mungkin kebutuhan kita secara mendasar di masa-masa setelah kita cukup dihantam dengan COVID-19, sehingga lalu banyak paroki-paroki terpaksa pada awal-awal itu menutup gereja. Kita bersyukur bahwa pelan-pelan lalu kecintaan umat akan Ekaristi kembali, dan gereja kita semua di banyak paroki dan hampir di semua paroki di Keuskupan Surabaya, dari pertemuan juga DPK kemarin dikisahkan, diceritakan, umat sudah mulai kembali. Nah, bagaimana kita mau bersatu dengan Yesus, sekaligus juga kita mau sungguh-sungguh mengolah kecintaan kita akan Ekaristi. Kita bisa bersatu sederhana karena Yesus sendiri mengatakan lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Maka frase ini saya pakai sebagai sebuah jembatan untuk menghubungkan tadi di satu sisi tema besar bersatu dengan Yesus, di sisi lain kita sungguh ingin dan senantiasa selalu berusaha menumbuhkan, mengembangkan kecintaan kita akan Ekaristi. Apalagi kalau sekarang kita mau mencoba mendalami bahwa Ekaristi ini bukan sebuah kegiatan, sekedar kegiatan, tetapi lebih dari kegiatan. Ini adalah sebuah perayaan yang diamanatkan oleh Yesus sendiri sejak awal. Yesus sendiri yang mengundang kita dan mempercayakan kepada gereja agar kita bisa berpartisipasi di dalam kenangan akan dirinya sendiri. Nah, maka lalu temanya menjadi lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, sebagai sebuah tema yang mau mencoba merangkum itu tadi. Di satu sisi tema besar, bagaimana kita mau bersatu dengan Yesus,
tetapi juga bagaimana Ekaristi bisa kita maknai sebagai sebuah momen, sebagai sebuah kesempatan untuk semakin meningkatkan, semakin mungkin menumbuhkan dan bahkan mengembangkan kebersatuan kita dengan Yesus. Nah, kalau nanti kita kemudian mencoba merefleksikan teks singkat tadi, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, itu adalah sebuah amanat yang memang diberikan oleh Yesus, sehingga perjamuan yang ia lakukan dan diamanatkan untuk diteruskan oleh para murid, itu akan menjadi peringatan, menjadi kenangan, bukan hanya tentang diri Yesus, tetapi lebih dari itu. Yesus dan seluruh peristiwa hidupnya, dan bahkan nanti berpuncak pada wafat dan kebangkitannya. Maka memang kalau kita merayakan Ekaristi, kita mengikuti pemahaman gereja yang memandang bahwa sabda Yesus itu menjadi sebuah sabda yang akhirnya menetapkan adanya Ekaristi kita ini. Jadi bukan kita yang mengarang-arang lalu kemudian berinisiatif membuat Ekaristi. Kita masih kembali kepada awalnya bahwa gereja memahami sabda Yesus sendiri yang akhirnya dipahami oleh gereja, diyakini oleh gereja sebagai sebuah penetapan Ekaristi, sehingga lalu kita bisa merayakannya sampai sekarang. Dengan kata lain, Yesus sendiri yang menghendaki agar gereja mengenangkan dia dan seluruh karya penebusannya melalui perayaan Ekaristi. Maka jelas sekali kalau kita mau bersatu dengan Yesus, tidak lain, tidak bukan salah satu hal yang paling pokok adalah dengan merayakan Ekaristi, karena dengan merayakan Ekaristi, dengan kata lain juga kita mengikuti apa yang diamanatkan oleh Yesus sejak awal kepada para muridnya. Nah, maka untuk mengolah tema lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, saya mengajak Anda sekalian untuk berfokus pada apa yang disebut sebagai kisah institusi. Anda bisa cek di dalam buklet atau di dalam bahan yang bisa Anda baca pada bagian gagasan pendukung. Di sana dipaparkan tentang apa yang disebut sebagai kisah institusi. Jadi kalau kita kembali pada frase singkat tadi, frase singkat itu bisa kita pahami dan yakini sebagai sebuah jawaban singkat atas pertanyaan misalnya, mengapa kita merayakan Ekaristi? Jawaban yang singkat, setelah nanti kita juga akan melihat dari apa yang singkat itu bagaimana kita memaknai, tidak lain karena memang Yesus menghendaki agar kita bisa mengenangkannya, kita bisa merayakannya, mengalaminya. Karena itu, kesetiaan kita untuk merayakan Ekaristi menjadi tanda sekaligus ungkapan bahwa sungguh kita mau melaksanakan amanat Yesus. Dan kalau kita mau melaksanakan amanat Yesus, kita sungguh-sungguh bersatu dan semakin mencintainya. Nah, saudara sekalian yang terkasih, kisah institusi yang akan kita lihat itu sebetulnya adalah teks yang mengisahkan apa yang dilakukan oleh Yesus saat perjamuan malam terakhir. Secara khusus berkaitan dengan tindakan dan sabdanya atas roti dan atas cawan atau piala yang berisi anggur. Jadi secara khusus memang mengacu pada teks-teks ini, teks yang mengisahkan apa yang dilakukan oleh Yesus secara khusus terkait dengan tindakan dan sabdanya atas roti dan cawan yang berisi anggur. Ada 4 teks di dalam kitab suci Perjanjian Baru, 1 Korintus 11, Lukas 22, Markus 14, dan Matius 26. Nah, nanti bahan yang akan kita pakai secara khusus menyangkut Lukas, karena tahun ini adalah tahun C, sehingga kita memakai Injil Lukas. Tapi ini yang kita punya di dalam teks kitab suci Perjanjian Baru. Silahkan nanti Anda cek teksnya ya, setelah pertemuan Zoom ini, sehingga saya tidak perlu menunjukkan semuanya kepada Anda. Cukup nanti saya akan tunjukkan beberapa poin yang ada tercantum di dalam buklet juga. Nah, teks-teks itu tadi, 4 teks ini adalah teks yang dianggap penting oleh gereja karena dianggap memberikan pendasaran atau legitimasi bagi perayaan Ekaristi kita. Itu yang tadi saya katakan, kita itu Ekaristi itu bukan karena kita mau ngarang atau kita mau bikin-bikin kegiatan supaya umat berkumpul, bukan. Tapi pertama-tama gereja meyakini ini Yesus sendiri yang menghendaki. Kalau juga kemudian kita ingat pengalaman kita ketika kita merayakan Ekaristi,
Teks ini jugalah yang menjadi dasar penyusunan doa syukur agung yang kemudian diucapkan oleh imam selama perayaan Ekaristi. Jadi ketika secara khusus pada momen konsekrasi, ya doa syukur agung, teksnya semuanya mengacu ke teks-teks itu tadi, ya secara pokok itu. Nah, maka kalau begitu, apa yang disebut sebagai kisah institusi atau teks-teks tadi menjadi norma dasar bagi perayaan Ekaristi karena perayaan itu dilandaskan pada perintah, atau saya memakai di dalam buklet itu istilah amanat Tuhan Yesus sendiri. Kalau nanti Anda membaca teks-teks itu tadi, Anda akan menemukan perbedaan-perbedaan. Ya. Ada kecil, ada kata-kata, tetapi mungkin juga pada panjang atau pendeknya kisah. Tidak perlu kita merasa bingung atau mungkin kok begini, kok begitu, karena memang ya begitulah. Kalau kita membaca kitab suci kita, itu ada banyak teks yang kadang-kadang mirip-mirip, tetapi di satu sisi ada kesamaan, tetapi di sisi lain ada perbedaan. Karena kita mesti mengingat kenapa itu terjadi, tidak lain karena memang pertama-tama kepentingan para penulis Perjanjian Baru itu bukanlah historis, artinya mau persis sak plek-pleke menuliskan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus atau mungkin menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Bukan itu interestnya, ya, bukan itu kepentingannya. Tetapi kepentingan para penulis Perjanjian Baru itu lebih teologis. Maksudnya apa? Tidak lain, maksudnya adalah bahwa Ekaristi itu sungguh didasarkan pada tindakan dan sabda Yesus sendiri. Bukan pada misalnya keaslian atau maksud saya 100% ketepatan sama sebagaimana Yesus sendiri dulu katakan. Karena sudah tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa mengecek misalnya di dalam kitab suci Perjanjian Baru, dan apa yang ada dalam kitab suci Perjanjian Baru bukanlah sekali lagi laporan historis, tetapi adalah sebuah kesaksian iman, sehingga interesnya adalah, kepentingannya adalah memang mau memberikan pemahaman pada pengalaman akan Yesus tanpa misalnya terjebak pada misalnya keharusan untuk persis mengkopi apa yang mungkin dulu pernah dikatakan oleh Yesus, kemudian itu yang dituliskan. Bukan itu. Maka yang pokok apa? Yang pokok bukan rumusan kata-kata asli Yesus, karena itu sudah tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada. Ya. Tetapi dari apa yang diturunkan di dalam tradisi, gereja meyakini yang penting adalah kehendak bahwa Yesus menginginkan agar perayaan Ekaristi itu diteruskan. Bahwa perjamuan yang pernah ia lakukan itu dilanjutkan oleh para muridnya dan juga oleh siapapun yang kemudian mengimaninya. Ini yang penting, ya. Jadi soal kehendaknya, bukan soal rumusannya, ketepatan 100% persis sama dengan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, maka bagi kita sekarang lebih penting saja untuk melihat apa yang bisa kita renungkan, yang kita bisa tarik sebagai makna teologis atau maknanya bagi iman kita yang sekarang merayakan Ekaristi berdasarkan dari teks-teks kisah institusi tadi. Ada 5 makna teologis yang bisa kita petik kalau kita merenungkan teks-teks kisah institusi itu. Yang pertama adalah soal persatuan di dalam perjamuan eskatologis. Kalau kita merayakan Ekaristi, kita disatukan di dalam perjamuan eskatologis. Yang kedua, nanti akan kita lihat satu persatu lebih detail. Yang kedua itu soal kehadiran Yesus. Yang ketiga, ini adalah penebusan dan pengampunan dosa. Yang keempat, terkait dengan perjanjian baru. Dan yang terakhir adalah soal penetapan Ekaristi, dan teks tentang penetapan Ekaristi ini yang kita jadikan tema itu tadi. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Daku. Kita akan lihat satu persatu. Makna yang persatuan di dalam zaman eskatologis. Saya ambil salah satu kutipan saja, Anda nanti bisa mengecek pada perikop-perikop yang dicantumkan juga di situ. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru di dalam kerajaan Allah. Ini satu kutipan yang kemudian dari kutipan itu
kita bisa lalu mencoba melihat di dalam konteksnya bahwa memang apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebetulnya adalah perjamuan perpisahan. Jadi Yesus, kalau kita baca Injil Sinoptik misalnya, juga secara khusus misalnya Injil Lukas, nanti dalam bahan pertemuan kita yang pertama, konteksnya adalah perjamuan Paskah. Jadi Yesus sebagai orang Yahudi sedang akan merayakan perjamuan Paskah seperti dilakukan pada umumnya oleh seorang Yahudi setiap tahun. Nah, tetapi perjamuan yang dilakukan oleh Yesus malam itu menjadi perjamuan malam terakhir yang dengan kata lain menjadi perjamuan perpisahan dengan para muridnya. Karena itu, bukan hanya menjadi perjamuan Paskah atau perjamuan malam terakhir, karena malam itu juga perjamuan itu menjadi perjamuan Paskah yang baru. Ada kata baru di situ. Kalau pada umumnya setiap orang Yahudi merayakan perjamuan Paskah, maka inti yang hendak dirayakan atau dikenangkan dalam perayaan itu adalah tindakan penyelamatan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini pengalaman dasar setiap orang Yahudi, bahwa perayaan Paskah itu mengenangkan pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir sebagai sebuah tindakan penyelamatan Allah. Nah sekarang, kalau Yesus merayakan itu sebagai Paskah yang baru, maknanya menjadi baru. Kenapa? Karena ini tidak lagi menyangkut, atau bukan hanya misalnya menyangkut apa yang pernah dilakukan oleh Allah ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir, tetapi sekarang tindakan penyelamatan Allah itu dilakukan bagi pembebasan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa dan maut lewat wafat dan kebangkitan Kristus. Maka lalu maknanya menjadi diperbaharui. Dan bahkan apa yang baru itu menjadi sesuatu yang dimensinya universal, bukan hanya menyangkut orang Yahudi, tetapi sekarang untuk semua umat manusia. Nah, tadi sebagai perjamuan perpisahan dikatakan memang sebagai perjamuan dikatakan karena memang kalau kita membaca di dalam teks-teks kitab suci Perjanjian Baru, sering Yesus itu menggambarkan kerajaan Allah itu sebagai sebuah pesta perjamuan. Ya, ada teks-teks yang di situ nanti bisa Anda cek, ya kan? Sehingga lalu perjamuan apa yang dibuat oleh Yesus di malam itu menjadi semacam jembatan yang menghadirkan di satu sisi kebersamaannya dengan para murid, tetapi juga kebersamaan dan kesatuannya dengan Allah yang kekal di dalam sejarah. Ya, kalau Paskah yang lama tadi soal Allah yang bertindak tentang bagi bangsa Israel di masa lalu, sekarang Allah yang sama bertindak melalui Yesus yang sedang akan segera menghadapi salib, tetapi lalu nanti juga kebangkitan. Maka kalau kita merayakan Ekaristi, sebetulnya kita sudah dihantar untuk sampai kepada perjamuan eskatologis bersama dengan Allah yang kekal ini tadi. Ya, jadi karena Allah ini kan ada ya dari dulu sampai nanti pada kepenuhannya. Sementara kita ini terbatas. Maka perayaan itu membawa kita pada pengalaman kebersamaan dengan Allah yang kekal. Jadi bukan hanya sekarang, tapi itu sudah semacam incip-incip kita dengan kebersamaan dengan Allah yang definitif, yang kita masih menantikan itu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita bisa melihat teks yang dengan jelas menyebutkan Yesus sendiri yang mengatakan ketika dia memberikan roti itu, dia mengatakan inilah tubuhku, dan ketika mengedarkan cawan berisi anggur, dia mengatakan inilah darahku. Kita akan fokus pada kata soal tubuh dan darah ini. Pengalaman harian kita memberikan sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita melihat di dalam pengalaman biblis, kata tubuh itu sebetulnya merujuk pada seluruh pribadi manusia. Jadi bukan sekedar organ, tetapi seluruh pribadi manusia atau hidup manusia seluruhnya. Maka kalau Yesus mengatakan inilah tubuhku,
dia sedang mengidentikan roti yang sedang akan dia bagi setelah dipecah, diberkati dengan hidupnya sendiri. Jadi hidup itulah yang diserahkan ketika dia mengatakan inilah ya, tubuhku. Sabda itu menunjuk pada penyerahan hidup Yesus bagi manusia yang setelah perjamuan itu nanti akan dialami lewat kematiannya. Jadi kepada para murid Yesus sudah memberikan antisipasi, sudah menjelaskan di awal bahwa ini loh pemberian diriku sesaat lagi secara total akan kalian alami di dalam wafatnya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebetulnya adalah di satu sisi bagi para murid waktu itu janji. Janji akan apa? Akan kehadiran dan kebersamaan dengan Yesus yang sedang bersiap wafat. Karena Yesus memberikan, dan itu artinya menyerahkan seluruhnya kepada para murid. Tetapi bagi kita sekarang yang merayakan Ekaristi ini bukan sekedar janji, karena ini sekaligus realitas. Ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, itu adalah sebuah kehadiran nyata. Maka kalau Anda, sebagian besar mungkin dari Anda juga mengikuti kursus sakramen, persis pada poin ini ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, sebetulnya Yesus memberikan dirinya. Maka kita yang merayakan Ekaristi sebetulnya berhadapan dengan sebuah realitas kehadiran Kristus. Yang kedua itu terkait dengan kata darah. Sama sebetulnya, darah itu bukan hanya soal cairan merah bagian dari tubuh kita, tetapi di dalam tradisi biblis itu menunjuk pada baik sumber maupun hakikat dan intisari kehidupan. Maka kalau misalnya darah yang tertumpah itu lalu membuat najis, ya, nggak boleh disentuh dan seterusnya. Karena apa? Darah itu soal kehidupan. Jadi kalau itu sudah keluar, tertumpah, dan lalu mendatangkan kematian, itu lalu menjadikan orang yang menyentuh misalnya najis. Ya. Nah, ini konsep di dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa darah memang menunjuk pada kehidupan itu sendiri. Sehingga kalau Yesus juga mengatakan inilah darahku ketika dia mengedarkan cawan atau piala yang berisi anggur, dia juga mau menunjukkan kehadirannya, kebersamaannya sebagai bentuk solidaritas kepada manusia dengan bersedia mati untuk bahkan semua orang. Lalu kaitan dengan frase inilah tubuh dan darah tadi, kalau kita baca teks panjangnya masih ada misalnya frase juga perjanjian baru. Bahwa Yesus sedang menegaskan pemenuhan janji Allah yang kini terlaksana melalui dan dalam dirinya. Jadi Allah itu sudah mewartakan janjinya bukan hanya ketika Yesus ada, tetapi bahkan dalam perjanjian lama, dalam kisah-kisah bagaimana bangsa Israel dibentuk menjadi umatnya, janji Allah itu sudah diwartakan. Sekarang sungguh-sungguh dipenuhi secara tuntas di dalam diri Yesus. Yang ketiga, yaitu makna penebusan dan pengampunan dosa. Frase yang kita ambil dari kisah institusi adalah ini, ya. Misalnya versi Lukas atau Korintus itu yang diserahkan bagi kami. Kalau versi Markus yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi orang banyak. Lalu dari versi Matius sama seperti Markus yang ditumpahkan, tapi lalu ada tambahan pengampunan dosa. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita sampai pada detail teks berbeda rumusannya, ya tidak sama. Tapi sekali lagi kita tidak perlu meributkan perbedaan ini karena sekali lagi kepentingan para penulis kitab suci bukan pada soal ketepatan mana yang benar, mana yang paling persis mendekati apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi yang paling pokok adalah apa yang menjadi cerminan kehendak Yesus di dalam kata-kata yang dirumuskan oleh para penulis kitab suci Perjanjian Baru ini. Nah, kita akan melihat bahwa teks-teks ini sebetulnya kalau terkait dengan penebusan ini adalah mengambil gagasan penebusan hamba Yahweh yang bersengsara. Jadi kita baca Yesaya 53 tentang Yahweh bersengsara, sehingga teks Markus misalnya memahami kematian Yesus sebagai bentuk penebusan dosa. Yesus yang mendapatkan dengan penebusan, inspirasinya adalah hamba Yahweh yang bersengsara. Lalu ada aspek lain yang tadi juga dalam teks tadi muncul, yaitu soal pengampunan dosa. Kalau kita ingat juga banyak kisah di dalam Injil, hidup Yesus itu
selalu menunjukkan aspek pengampunan juga. Misalnya, ia dekat dengan orang berdosa, mau makan dengan orang berdosa, bahkan jangan berdosa lagi, misalnya menekankan, atau bahkan dosamu diampuni. Misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dalam seluruh aspek hidupnya, Yesus itu menekankan soal juga pengampunan dosa. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, bahkan juga ketegasannya untuk mengampuni dosa, itu sekarang lewat wafatnya diberikan juga secara universal, sama seperti yang tadi, maknanya menjadi luas, tidak hanya untuk orang Yahudi tetapi menjadi universal. Kata lain yang muncul sebagai makna keempat adalah soal perjanjian. Ya, ada rumusan misalnya darah perjanjian di Markus atau Matius, tapi juga dalam Lukas dan Korintus itu perjanjian baru dalam darahku. Ya, ini variasi-variasi teksnya. Nah, bagaimana kita memahami perjanjian ini? Teks Markus dan Matius itu merujuk pada pengalaman di kitab Keluaran. Misalnya, Musa mengambil darah, menyiramkan pada bangsa serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Yahweh dengan bangsa Israel di Sinai. Isinya, Yahweh menjadi Allah Israel, Israel menjadi umat Yahweh. Dan simbol yang dipakai sebagai perjanjian itu tidak lain adalah kurban pendamaian. Ya. Jadi lewat darah binatang dipersembahkan. Nah sekarang, dalam sudut pandang yang baru, bukan darah hewan, kurban, yang menjadi tanda perjanjian, tetapi darah Kristus sendiri yang menjadi kurban pendamaian. Maka perjanjian lama itu sekarang digenapi istilahnya dengan darah Kristus. Darah Kristuslah yang mendamaikan Allah dengan manusia, sehingga lalu relasi baru antara Allah manusia bisa dibangun. Maka ketika Yesus membagikan cawan, ya kan, piala, ya kan, Ekaristi yang sekarang kita sebut itu, itulah yang sedang diberikan oleh Yesus sebagai bentuk perjanjian baru lewat darahnya atau lewat wafatnya bagi kita. Sementara teks Lukas dan Korintus, inspirasi perjanjian itu sifatnya atau dimensinya lebih eskatologis. Kenapa? Karena kalau yang tadi, Markus dan Matius itu mengambil pada teks Keluaran, Lukas dan Paulus dalam suratnya pada umat di Korintus, itu mengambil inspirasi dari pewartaan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu dapat tugas untuk mewartakan kehancuran kerajaan Yehuda karena tidak setia kepada Allah, sekaligus pembuangan mereka ke Babel. Tapi Nabi yang sama juga diutus mewartakan pemulihannya. Jadi Allah akan memperbarui perjanjian yang sudah dikhianati oleh Israel. Nah, konsep ini juga yang lalu dipakai oleh penulis Injil Lukas dan surat 1 Korintus untuk menyampaikan gagasan bahwa Yesus pun menyampaikan perjanjian barunya, ya, menyampaikan piala sebagai perjanjian baru. Ini berarti apa yang memang dijanjikan oleh Allah sekarang menjadi lebih tuntas. Ya. Yang dulu menjadi janji eskatologi sekarang tuntas, dihadirkan, terlaksana melalui dan di dalam diri Yesus. Maka ia bukan hanya mewartakan, tetapi dia membawa keselamatan eskatologi sebagaimana sudah dinantikan oleh orang-orang pada masa lalu di dalam perjanjian lama. Yang kelima, ini yang menjadi fokus kita nanti, yaitu soal penetapan Ekaristi. Dan frase yang diambil dari Injil Lukas, misalnya ini, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang tadi di awal saya katakan, apa yang disebut oleh Yesus, ini menjadi amanat bagi para murid yang bagi gereja sekarang dipandang sebagai penetapan Ekaristi. Dengan kata lain, perayaan Ekaristi kita itu adalah inisiatif Yesus dan bukan misalnya buatan gereja. Ini adalah kehendak Kristus sehingga gereja bisa mengenangkan dia dan seluruh karya penebusannya melalui perayaan Ekaristi. Nah, maka kata kunci ini yang akan menjadi pegangan kita kalau kita mau sungguh-sungguh masuk pada pengalaman terdalam dari Ekaristi. Jadi kalau Yesus mengatakan lakukan ini sebagai peringatan, atau mungkin kata yang lain dipakai adalah kenangan, itu mengambil gagasan
anamnesis, dan itu yang kita nyanyikan dalam doa syukur agung kan ya. Yang secara biblis artinya sebetulnya kalau kita mengatakan peringatan atau kenangan, artinya adalah kesatuan antara kenangan dan tindakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita dalam bahasa harian kita ketika mengatakan misalnya kenangan masa lalu, itu merujuk pada aktivitas terutama pikiran. Kita sedang mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Jadi hanya pikiran. Tetapi kalau kata itu kita kenakan pada Ekaristi atau pada Sabda Yesus, lakukan ini sebagai peringatan atau kenangan. Ini bukan sekedar kita sedang berpikir atau mengingat-ingat. Karena lebih dari sekedar berpikir atau mengingat kita. Atau juga kalau kita misalnya melihat foto, lalu kita ingat peristiwanya. Tapi peristiwanya sudah di masa lampau. Tidak demikian dengan Ekaristi. Ketika Yesus mengatakan, lakukan ini sebagai peringatan, secara biblis itu artinya, Yesus yang sama, yang mengatakan itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika itu kita kenangkan, ketika kita peringati di dalam Ekaristi, hadir kembali sedemikian rupa, sehingga yang kita kenangkan itu sekarang sungguh-sungguh ada. Bahkan memberikan dayanya. Dan bahkan Yesus sendiri yang bertindak memberikan dirinya. Nah, maka lalu maknanya tidak hanya berhenti di sini, tetapi akhirnya masuk pada realitas apa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus yang menumpahkan darah di atas kayu salib, memberikan dirinya sepenuhnya dalam perayaan Ekaristi itu hadir kembali. Korban yang sama, yang satu, sekali untuk selamanya. Maka ini yang penting ya, perayaan Ekaristi bukan hanya mengingat-ingat secara pikiran, apa yang pernah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu di Golgota, tapi peristiwa itu sekarang hadir kembali, memberikan maknanya dan bahkan memberikan daya atau rahmatnya bagi kita. Maka kalau Yesus mengatakan lakukan ini, maka perjamuan itu yang ditunjuk, yang sekarang lalu kita pahami sebagai perayaan Ekaristi, karena kita semakin meyakini bahwa sungguh apa yang kita rayakan sekarang itu memang ditetapkan oleh Yesus di dalam perjamuan malam terakhir itu. Nah, tujuannya apa? Yaitu mengenangkan kehadiran Kristus dan seluruh tindakan penebusannya yang mencakup seluruh wafat dan kebangkitannya. Jadi semua itu hadir, kehadiran yang penuh. Baik, maka kalau Anda membaca di buklet ini kesimpulannya, ya, dari kisah institusi tadi sebagai pokok rangkuman, Anda bisa membaca di buklet nanti pada halaman 10 di bagian bawah yang dirumuskan dengan kata bersatu dengan Yesus. Ya. Jadi seluruh makna teologis yang barusan kita lihat tadi, 5 makna itu menghantar kita pada persatuan dengan Yesus dalam segala aspek. Ya. Yesus yang mengidentikan dirinya dengan roti dan anggur, sehingga lalu membuka kemungkinan partisipasi para murid di dalam hidup dan perjuangannya, karena Yesus memberikan ini loh tubuhku, ini loh darahku, inilah hidupku maksudnya, sehingga lalu dengan itu para murid bisa berpartisipasi di dalam hidup dan perjuangan Yesus, karena setiap kali mereka merayakan perjamuan itu, Yesus hadir kembali. Sehingga lalu Ekaristi menjadi sebuah perjanjian baru, mendatangkan pengampunan dosa, menjadikan juga kita berpartisipasi secara antisipatif di dalam keselamatan kekal dan perjamuan surgawi, dan dalam seluruh peristiwa itu Yesus sendiri yang menjadi pusat, ya, pelaksana, tetapi juga pemenuhan dari seluruh perjanjian lama. Maka dengan merayakan Ekaristi, sungguh kita disatukan dengan Yesus sendiri, karena perayaan itu menghadirkan dirinya. Ya. Jadi itu kesimpulan dari seluruh apa yang kita lihat dari kisah institusi dan makna teologisnya. Nah, sekarang kita akan langsung melihat saja pada bahan pertemuannya. Lakukan ini sebagai peringatan akan daku yang dibagi dalam 4 pertemuan seperti biasa. Ya. Pertemuan pertama nanti topiknya tentang merayakan karya keselamatan. Topik yang kedua itu memenuhi amanat suci. Yang ketiga meneladan sang pelayan. Dan yang keempat mengenali kehadiran Tuhan. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membaca Injil Lukas secara khusus pada peristiwa Yesus yang meminta para murid untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Dan seperti tadi kita lihat,
perayaan Paskah bagi orang Yahudi itu tidak lain sebetulnya adalah perayaan akan karya keselamatan Allah yang sudah dialami oleh para leluhurnya dan bahkan kemudian diyakini berjalan terus sampai pada hari mereka setiap kali merayakan itu. Ya, tapi pengalaman kuncinya adalah pengalaman pembebasan. Maka inti dari perayaan, setiap perayaan perjamuan Paskah mereka tidak lain perayaan karya keselamatan. Nah, nanti demikian juga Ekaristi tidak lain sebetulnya kita merayakan karya keselamatan Allah. Lalu yang kedua, dalam perayaan itu secara khusus Yesus mengamanatkan itu tadi, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Maka kalau para murid kemudian melanjutkan perjamuan, tidak lain sebetulnya itu adalah sebuah kesetiaan untuk melakukan atau memenuhi apa yang diamanatkan oleh Yesus sendiri. Demikian juga kita, kalau kita merayakan Ekaristi, sebetulnya kita sedang memenuhi apa yang Yesus sendiri amanatkan kepada kita melalui para rasul. Lalu yang ketiga, teksnya nanti adalah menyusul pada perjamuan itu, kemudian ada momen di mana para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar. Dan jawaban Yesus bukan dengan mengatakan, oh yang terbesar itu ini dan itu, tetapi Yesus menunjuk pada dirinya sendiri, kalau pada umumnya pada perjamuan itu yang duduk itu adalah Tuan, maka hari ini ketika kalian mengalami perjamuan, lihat siapa yang Tuan, tetapi sekaligus pelayan, karena aku melayani kamu dan kamu malah duduk. Nah, itu nanti akan kita lihat teksnya. Pertemuan keempat itu mengenali kehadiran Tuhan. Ini teks yang amat indah, tetapi panjang. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa membaca keindahan teks itu meskipun panjang, yaitu perjalanan dua orang murid yang mudik ke Emmaus setelah peristiwa wafat Yesus. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus, dan lalu bercakap-cakap dengan Yesus, sampai akhirnya nanti Yesus mampir, tinggal, lalu mereka makan bersama, dan persis pada momen itulah mereka mengenali Yesus yang bangkit. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari pertemuan yang pertama. Injilnya adalah Lukas bab 22 ayat 7 sampai dengan 13. Tujuan dari pertemuan ada dicantumkan di dalam buklet, sederhana saja. Jadi bulan kitab suci kita itu mengingat kita sebagian besar umat Katolik itu merasa tidak akrab dengan kitab suci, maka ya sudah, membangun keakraban itu mulai dari hal yang paling sederhana. Mau membaca dan pelan-pelan memahami kisahnya. Itu sama seperti kalau kita mau membaca sebuah cerita, kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti ceritanya, ya pahami alurnya. Ya, maka baca dan pahami saja kisahnya. Kalau sudah membaca dan memahami, mudah-mudahan lalu bisa menunjukkan apa yang khas dalam perjamuan Paskah Yahudi, karena ada di dalam teks itu. Nah, itu artinya apa? Sudah dari pemahaman sudah lebih pada hal yang mungkin menjadi khas atau detail. Lalu dari kisah itu lalu kita bisa sungguh menangkap, iya ternyata sebagai seorang Yahudi, Yesus itu adalah seorang Yahudi yang saleh. Karena apa? Itu tadi, karena dia merayakan perjamuan sebagaimana ketentuan yang harus dirayakan setiap kali mungkin pada perayaan Paskah orang Yahudi merayakan itu, dan Yesus kumpulkan para muridnya. Tiba waktunya, kapan kita mau kumpul untuk merayakan itu? Kalau mereka menyiapkan itu untuk Yesus dan mereka bersama-sama mengadakan perjamuan. Lalu gagasan pokok yang bisa direnungkan nanti dalam pertemuan, ya kita kembali kepada teks bahwa memang Yesus adalah seorang Yahudi yang saleh dan taat pada tradisi. Dan kesalehannya itu dia tunjukkan dengan kesetiaannya untuk mempersiapkan dan mengadakan perjamuan Paskah. Sehingga pengalaman kebersamaan dengan Yesus di dalam perjamuan Paskah itu menjadi pengalaman ungkapan syukur atas keselamatan Allah yang boleh dirayakan para murid bersama dengan Yesus. Nah, nanti bagaimana itu kita juga bisa rasakan atau tangkap di dalam perayaan Ekaristi kalau kita kembali bercermin pada pengalaman para murid bersama dengan Yesus. Itu persoalannya. Ini teksnya ya, nanti silakan Anda baca ya kan. Teksnya sederhana ya. Jadi Lukas bab 22 ayat 7 sampai dengan 13. Nah, ini ya disebutkan di sini. Tiba hari raya roti tidak beragi, ya, di mana orang memang harus menyembelih domba Paskah, itu sesuatu yang biasa. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi menyiapkan, dan mereka pergi untuk menyiapkan. Lalu ceritanya bergulir begitu saja, dan mereka siapkan
mendapati seperti apa Yesus ungkapkan di situ. Nah, yang mungkin baik untuk didalami adalah setelah nanti proses dalam 7 langkah, nanti ada satu proses di mana teks ini diberikan sedikit penjelasannya ya untuk memahami apa yang terjadi di dalam peristiwa ini. Anda bisa misalnya membuka pada buklet langsung saja pada pertemuan pertama halaman 18. Saya kembali ke sini ya. Jadi teksnya menunjukkan bahwa memang Yesus adalah seorang Yahudi yang saleh. Kenapa? Karena memang dikisahkan di situ Yesus meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perayaan hari raya roti tidak beragi. Poinnya adalah ini. Dalam sejarah bangsa Israel, pesta hari raya roti tidak beragi dan perjamuan Paskah itu aslinya dua pesta yang berbeda. Ya, mereka ambil dari tradisi Kanaan, karena dua pesta itu yang satu adalah pesta permulaan panen gandum, yang lain yaitu pesta Paskah itu lebih pada pesta suku yang berpindah-pindah untuk mengorbankan anggota piaraan ya, binatang piaraan yang pertama. Ya, jadi kalau kawanan ternaknya lahir melahirkan anak yang pertama, itu yang dipersembahkan di dalam kesempatan perjamuan Paskah. Nah, tapi pelan-pelan dua pesta itu disatukan, apalagi setelah pengalaman pembebasan dari Mesir, pesta itu mendapatkan makna yang baru. Ya. Jadi hari raya roti tidak beragi itu dirayakan 7 hari. Anda bisa cek di Keluaran bab 23, dan selama 7 hari orang Israel manggang roti yang tidak beragi. Kenapa tidak beragi? Karena ragi itu dipandang sebagai sesuatu yang menghancurkan. Kita sekarang mungkin kalau buat roti itu seolah-olah justru roti itu ragi itu mengembangkan adonan. Tapi pemahaman mereka ragi itu merusak ya, karena menjadikan bahan makanannya menjadi rusak karena ragi. Maka lalu roti tidak pakai ragi. Nah, pesta Paskahnya dalam rangkaian hari raya roti tidak beragi itu dirayakan pada hari pertama dari rangkaian 7 hari itu. Jadi aslinya itu. Tetapi intinya dari pengalaman pesta itu adalah seperti tadi kita lihat, yaitu bagi orang Yahudi, pesta Paskah tidak lain adalah pesta tentang tindakan Allah yang membebaskan bangsa mereka dari Mesir. Ya, jadi pengalaman nenek moyang. Maka lalu setelah berjalan di dalam tradisi mereka sekian lama, pesta itu lalu menjadi pesta yang bukan lagi soal pesta pertanian, tetapi lalu pesta, kalau kita baca dalam kitab baik Keluaran maupun Bilangan, itu menjadi sebuah tradisi yang akhirnya mengembalikan mereka pada pengalaman pembebasan dari Mesir. Ya. Jadi soal binatang yang harus disembelih, darahnya dioles di ambang pintu, lalu dagingnya harus dibakar, lalu nanti dimakan pada kesempatan yang sudah ditentukan. Nah, ini yang mereka lakukan pada pesta Paskah, yang sebetulnya nanti menjadi bahan pada pertemuan yang kedua. Tapi pertemuan pertama ini hanya mau menunjukkan bahwa iya ya, perjamuan Paskah itu memang berakar pada tradisi Yahudi dan Yesus melakukan sebagaimana orang Yahudi yang lain juga lakukan. Yesus lakukan bersama para muridnya. Mana yang membedakan? Nah, nanti pada pertemuan yang kedua itu nanti akan menjadi lebih spesifik. Hanya itu di pertemuan yang pertama sebetulnya ya. Jadi kita melihat, belajar dari pengalaman Yesus sebagai seorang Yahudi yang setia pada tradisi untuk merayakan karya keselamatan Allah sebagai seorang yang taat di dalam tradisi religius bangsanya. Pertemuan yang kedua, ini teks yang langsung menyusul teks yang tadi, sehingga ayatnya langsung nyambung, sama-sama bab 22, tapi sekarang pada ayat 14 sampai dengan 23. Kita lihat teksnya dulu. Nah, ini ya, teksnya adalah teks ketika Yesus, kalau tadi mempersiapkan perjamuan, sekarang perjamuannya. Yesus duduk makan, lalu pada momen itu dia katakan, belum aku menderita. Nah, ini tadi yang saya katakan sebagai perjamuan eskatologis. Jadi ini perpisahan. Yesus mengatakan sebelum dia menderita, lalu membawa para murid pada pengalaman antisipatif.
sampai nanti aku beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Nah, ini aspek eskatologisnya ya. Jadi tidak akan lagi pesta karena setelah itu jelas wafat sampai nanti beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ini yang soal eskatologisnya ya. Nah, lalu dia mengambil cawan, mengucap syukur, ambil, bagikan ini di antara kamu. Nanti Anda perhatikan bahwa di sini ada 2 kali Yesus mengambil cawan ya. Sementara dalam perjamuan Ekaristi kita hanya 1 kali. Lalu setelah itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan, lalu mengatakan, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Cawan sama, sesudah makan dia berkata, cawan ini perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, maka dari teks ini, sama seperti tadi, kita diajak untuk membaca, memahami alur kisahnya tentang penetapan perjamuan malam, sehingga nanti kita bisa tunjukkan di mana bedanya dengan perjamuan Paskah biasa dengan apa yang dilakukan oleh Yesus malam itu. Sehingga kita sampai pada poin nanti, iya, ternyata memang Yesus itu memperbaharui perjamuan Paskah Yahudi. Tidak lagi sama. Dan pembaharuan itu tidak lain sebetulnya ketika Yesus mengatakan, ini tubuhku, ini darahku. Maka pengalaman kebersamaan dengan Yesus di dalam perjamuan bisa senantiasa terjadi kalau kita juga melaksanakan amanatnya lewat perayaan Ekaristi. Nah, penjelasannya Anda bisa lihat pada penegasan teks pada pertemuan yang kedua di buklet halaman 24. Ya, di situ dikatakan bahwa unsur pokok perjamuan Yahudi itu memang roti dan anggur. Ya. Jadi dalam teks ini kita jumpai bahwa ada 2 kesempatan karena memang begitu strukturnya ya. Jadi struktur perjamuan Yahudi itu di awal ada memang doa berkat untuk anggur bagi. Ya. Lalu setelah itu menyusul makan dalam arti makan beneran, ya, roti dan seterusnya. Lalu di akhir ada lagi anggur. Maka lalu ada momen yang berubah nanti ya. Kalau dulu itu ada 2 kali cawan, kan? Sekarang cawan dijadikan 1. Ya, ada bagian yang lalu digeser ya. Makan sendiri, lalu setelah itu roti dan anggur sendiri. Jadi perjamuan dalam arti perjamuan beneran, makan beneran. Nah, unsur pokoknya adalah roti dan anggur, tetapi persis bedanya adalah dalam perjamuan Paskah Yahudi tidak ada kata-kata yang diucapkan ketika kepala keluarga misalnya membagi roti dan mengedarkan cawan anggur itu. Tapi Yesus ketika membuat perjamuan itu dia katakan ini tubuhku, ini darahku, dan itu yang tidak dilakukan di dalam perjamuan Yahudi. Tidak ada orang Yahudi lain yang mengatakan ini tubuhku, ini darahku, hanya Yesus. Maka persis di situ barunya. Nah, lalu hal yang lain seperti tadi kita sudah lihat, tubuh dan darah itu memang menunjuk pada aspek hidup secara keseluruhan. Jadi kalau Yesus mengatakan ini tubuhku, ini darahku sambil membagikan roti atau mengedarkan piala berisi anggur, dia menunjukkan bahwa ini penyerahan diriku, penyerahan hidupku. Dan lalu hal yang lain adalah kalimat yang tadi Yesus katakan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Dan itulah amanat yang Yesus berikan sebagai dasar penetapan Ekaristi. Sekaligus tadi kita sudah lihat, dengan kata peringatan itu artinya bahwa setiap kali para murid melakukan perjamuan, Yesus hadir kembali meskipun Yesus sudah bangkit, tapi setiap kali mereka merayakan nanti sepeninggal Yesus, itu Yesus hadir. Sama seperti sekarang kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita merayakan Ekaristi, Yesus yang sama hadir dan melakukan hal yang sama, yaitu pemberian dirinya. Maka lalu bukan hanya soal kita ngiling-ngiling, tapi Yesus sendiri hadir, nyata, real. Lalu konsep teologinya kan kita mengatakan itu adalah kehadiran real Yesus di dalam tubuh dan darahnya, yaitu roti dan anggur yang kita terima atau kita sambut itu. Baik, ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, kelanjutan dari bagian sebelumnya, ayatnya masih nyambung, yaitu kemudian bertengkar ya. Siapa yang terbesar di antara mereka? Lalu Yesus katakan, kalau bangsa-bangsa lain itu mengukur kebesaran itu dengan cara misalnya kuasa,
Dan konteks yang dikatakan Yesus pada ayat 25 itu ada dijelaskan juga di dalam buklet ini, halaman 30. Ya. Jadi ayat 25 itu maksudnya kalau Yesus mengatakan raja bangsa-bangsa memerintah rakyat dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung, itu maksudnya konteksnya adalah kekuasaan-kekuasaan besar pada masa itu, Romawi atau Mesir, ya kan, sebagai kerajaan-kerajaan besar dianggap sebagai pelindung. Maka kebesaran itu diidentikan dengan kuasa. Tapi lalu Yesus mengatakan tidak demikian dengan kalian. Karena yang terbesar di antara kalian mesti menjadi yang paling muda, itu berarti menjadi dalam tanda petik usia, menjadikan dirinya paling muda, karena orang muda itu kerap kali dipandang sebelah mata, kan? Oh, yang patut menjadi pemimpin siapa? Yang tua, biasanya kan begitu kan. Lalu dan menjadi pemimpin sebagai pelayan. Kalau jadi pemimpin itu kalian adalah pelayan. Nah, Yesus menjelaskan itu dengan sebuah pertanyaan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Orang kan umumnya seperti kalau kita datang ke restoran, kita duduk di depot, kita itu tuan karena kita duduk. Lalu ada pelayan yang datang menanyai kita mau pesan apa, itu pelayan. Jadi Yesus kembali pada pengalaman yang ternyata lebih dari 2000 tahun yang lalu sama. Orang yang duduk itu adalah tuan karena dia dilayani. Sementara yang datang dan memberikan apa yang harus dimakan untuk diminum itulah pelayan. Tapi Yesus menunjukkan siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Lalu dia melanjutkan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dengan kata lain mengatakan kepada para murid, kalian menyebut aku sebagai guru. Dengan kata lain, kalian menganggap aku ini tuan. Tapi lihat sekarang, aku yang tuan ini justru melayani kalian yang sedang duduk makan. Nah, itu yang dimaksud di teks ini ya. Jadi Yesus menunjukkan dengan sebuah pertanyaan. Ini loh, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Seperti aku sekarang sedang melayani kalian, aku yang adalah guru dan tuanmu, sekarang justru melayani kamu. Dan kamu duduk makan. Nah, ini maksudnya teks ini. Maka lalu dari teks ini beberapa hal yang bisa kita ambil ya sebagai baik tujuan maupun gagasan pokok, sama baca saja kisahnya, pahami percakapannya di dalam perjamuan, sehingga lalu kita tahu persis yang disampaikan oleh Yesus di situ apa maksudnya, kehendaknya apa bagi para murid. Ya, tidak lain dalam poin ini kita membidik poin Yesus menghendaki para murid hidup sebagai pelayan seperti Dia yang hari itu menunjukkan dirinya, ini loh, aku melayani kalian. Maka gagasan pokok yang dikembangkan dari bacaan itu tadi, misalnya Yesus memang memberikan pesan penting tentang apa artinya menjadi besar atau pemimpin bagi para muridnya. Bukan dengan misalnya otoritas atau mungkin dengan kekuasaan, tetapi lebih pada kesediaan menjadi pelayan. Sehingga pengalaman kebersamaan dengan Yesus itu memang mengajak orang untuk meneladani Yesus sebagai pelayan. Pertemuan keempat, ini teksnya panjang, yaitu teks perjalanan dua orang murid yang kembali ke Emmaus. Ya, ini melompat setelah, konteksnya ini adalah setelah Yesus bangkit. Ya, jadi setelah Yesus bangkit, di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita lihat saja alurnya, ya saya tidak akan bacakan. Alurnya adalah ini ya, dua orang murid ini pulang kampung ke Emmaus dari Yerusalem. Pulang dengan kekecewaan. Karena apa? Karena Yesus yang dianggap sebagai Mesias berakhir disalib. Bagi orang Yahudi salib berarti ya sudah. Ini kutukan. Bagaimana mungkin orang yang diharapkan sebagai Mesias kok akhirnya salib. Sehingga mereka kecewa, udahlah kita pulang kampung saja. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yesus datang menghampiri. Ya. Apa yang kalian percakapkan? Di ayat 17, Yesus katakan, mereka berhenti dengan muka muram. Ditanya Yesus, mereka malah mukanya muram. Lalu mereka bilang, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak dengar peristiwa yang baru saja terjadi di sini, dan seterusnya. Lalu mereka mengulang apa yang terjadi. Itu loh soal Yesus, orang Nazaret, yang bahkan disebut sebagai nabi, berkuasa, melakukan pekerjaan perkataan di hadapan Allah, tapi padahal kami mengharapkan dia itu menjadi orang yang membebaskan bangsa ini. Sudah 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tapi kami dengar, katanya ada perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta pergi ke kubur dan tidak lagi menemukan mayatnya. Bahkan ada yang mengatakan, dia hidup. Terus dialognya berlanjut, ya, artinya mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana diwartakan oleh saksi-saksi pertama kebangkitan. Dan lalu Yesus berkomentar pada ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu Yesus menjelaskan, memang harus begitu. Mesias itu sudah dikatakan para nabi, dia harus menderita. Ada ditulis dalam kitab suci. Dan seterusnya. Lalu sampai akhirnya masuk kampung, lalu Yesus di Ampirno, ya, hari sudah petang, silahkan tinggal. Dan Yesus tinggal masuk. Dan ketika masuk rumah mereka berbincang, makan. Yesus ambil roti, mengucap berkat, memecahkan, memberikan mereka. Dan persis kalau tadi dikatakan mata mereka tidak mengenalnya, sekarang mata mereka terbuka dan mengenal dia, tapi Yesus lenyap. Dan setelah pengalaman itu, setelah 7 mil jalan, dikisahkan mereka langsung kembali ke Yerusalem. Anda bisa convert sendiri, 7 mil itu berapa kilo pada masanya. Jalan 7 mil, setelah sampai mengalami Yesus yang dikenali tadi, kembali lagi ke Yerusalem dan mengatakan kepada para murid di Yerusalem, kami melihat Tuhan, bahwa Yesus sungguh bangkit, benar yang dikatakan oleh para perempuan itu. Nah, maka dari gagasan ini, saudara sekalian yang terkasih, kita sekali lagi diajak membaca alurnya, bagaimana kisah penampakan Yesus bersama 2 orang murid yang pulang ke Emmaus itu, dan persis pada momen mana mereka mengenali Yesus setelah dalam perjalanan tadi mereka tidak mengenali. Gagasannya adalah tidak lain bahwa pengenalan akan Yesus yang bangkit terjadi di dalam momen ketika mereka sebetulnya ketika mendengarkan Yesus menjelaskan kitab suci selama perjalanan, karena hati mereka berkobar-kobar, tapi secara spesifik lebih khusus lagi ketika Yesus memecah roti, itu tadi ya, memberkati, mengucapkan berkat, dan persis pada momen itu mereka, itu Tuhan, mengenali. Baik, maka lalu seluruh proses 4 pertemuan, kurang lebih itu bahan yang akan kita lihat. Silakan Anda baca sendiri penjelasannya. Sekarang saya akan kembali mengingatkan kita semua pada apa yang kita lakukan sebagai proses pertemuan, dan itu yang kita sebut sebagai, ini saya stop dulu, saya buka yang lain. Apa yang selama ini dalam pertemuan-pertemuan kita sebut sebagai sebentar saya buka. Halo Romo. Ya, sebentar ya, saya sambil iya, buka ya. file ini. Sorry. Bentar. Nggak apa-apa Romo. Kami menanti. Takutnya nge-lag Romo. Enggak, masih terdengar. Oke. Bentar. Ya. Ini filenya tadi lupa saya buka. Oke, ini sudah kelihatan. Silakan Ibu Bapak yang mungkin sudah ada pertanyaan, silakan untuk bisa menggunakan kolom chat Zoom ya. Jangan kolom chat yang lain, silakan di kolom chat Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya
diketik, nanti kami akan bacakan dan Romo akan menjawab. Silakan Romo. Baik, saya lanjutkan dulu terkait dengan langkah pertemuan yang sudah sebetulnya kita lakukan lebih dari 2 tahun terakhir, yaitu proses membaca dalam 7 langkah, sehingga prosesnya bisa nanti kita jalankan dengan mudah-mudahan relatif lancar, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Saya hanya akan menegaskan sekali lagi prosesnya. Jadi, kenapa kita membaca itu dalam 7 langkah? Tidak lain sebetulnya karena kita ingin membaca dan mendalami itu dengan tanpa tergesa-gesa atau prasangka. Ya, jadi kita membaca dalam 7 langkah itu karena kita mau membaca memang sungguh-sungguh tanpa tergesa-gesa atau prasangka. Kecenderungan atau godaan yang terjadi itu adalah kalau kita sudah kenal teks, itu, wah saya sudah pernah baca ini. Ya, lalu melewatkan pembacaan itu, dan lalu langsung berpikir teks ini bicara tentang ini. Nah, itu yang saya bilang sebagai prasangka, itu artinya kita sudah menentukan dulu kira-kira teks ini mau cerita apa. Nah, maka lalu mesti dilakukan pelan-pelan secara berurutan dan sebagai sebuah kesatuan. Maksudnya lakukan itu dari awal, bukannya lalu kita jujuk saja langkah yang kelima, misalnya sharing saja langsung kan, atau kita sudah tahu teksnya. Enggak, jadi pelan-pelan secara berurutan dalam satu kesatuan sehingga lalu kita bisa menangkap kekayaan teks itu lebih banyak, ya. Jadi ini sebuah cara saja. Maka pada langkah yang pertama kita mau berdoa, ya. Kita mengundang kehadiran Tuhan lewat doa supaya di dalam pertemuan atau dalam pembacaan kita itu kita dihantar pada sungguh-sungguh baik kesadaran maupun pengalaman akan kehadiran Tuhan lewat sabda. Jadi kita sedang membaca kitab suci, tidak lain sebetulnya kita sedang mendengarkan Tuhan sendiri, ya, yang bersabda lewat kitab suci itu. Maka silahkan, nanti bisa salah satu, bisa mungkin dibagi, kalau mungkin Anda mau membagi dengan peran, silahkan. Tahun ini memang kami tidak, dalam teks itu memang tidak membuat layout pembagian peran, tapi kalau misalnya mau dibacakan juga seperti biasa dibagi peran, silahkan saja, fleksibel saja. Tapi intinya langkah pertama nanti kita undang dulu kehadiran Tuhan di dalam doa, lalu baru nanti pada langkah yang kedua, membaca teksnya dengan tenang, salah satu atau mungkin beberapa orang yang sudah ditunjuk terlebih dahulu. Jadi kalau mau lancar, sebelum pertemuan sudah dibagi dulu tugasnya, jangan sudah doa, baru kamu yang baca, Anda yang baca. Nah, tunjuk sebelum pertemuan dimulai, bagi tugas, sehingga lalu prosesnya nanti menjadi lebih lancar. Ya. Dengan tenang, dibaca dengan tenang, ya kan? Tidak usah tergesa-gesa. Lalu setelah pembacaan pertama selesai, beri waktu hening, dan beri kesempatan, pemandu bisa mengatakan kepada peserta yang mengikuti pertemuan untuk kembali membaca di dalam hati pada langkah yang ketiga. Ya, jadi setiap peserta silakan membaca setelah tadi mendengarkan, mungkin mengikuti dengan membaca, sekarang membaca sendiri dalam hati, ya, tanpa suara, tetapi membaca dalam hati, dan sambil membaca, mungkin lalu mulai merasakan teks ini mana yang menarik ya, kenapa menarik ya, mulailah pikiran itu mulai masuk. Kalau tadi mungkin hanya mendengar, sekarang mulai memperhatikan hal-hal yang tampaknya khusus, tampaknya menjadi kok aneh, kok ini kok saya tidak mudeng, kok tidak ngerti. Nah, itu mulai ya, pikiran mulai berjalan di situ sambil membaca pelan-pelan. Pada langkah yang keempat sama sebetulnya, ya, jadi pemandu tinggal mempersilahkan saja peserta untuk sekali lagi membaca. Jadi ini pembacaan yang ketiga sudah pasti ya. Pembacaan yang pertama itu salah satu atau beberapa membaca, yang lain mendengarkan. Pembacaan yang kedua masing-masing membaca dalam hati. Pembacaan yang ketiga pada langkah yang keempat itu sama juga, membaca di dalam hati, tetapi lebih lagi. Kan? Iya ya, ini kok aneh ya. Ini bicara apa ya untuk saya? Artinya lalu menjadi lebih personal. Iya ya, saya ditegur ketika membaca perikop Yesus yang taat pada tradisinya. Saya ini orang Katolik, dibaptis sejak bayi, tapi namanya misa kerap saya ditegur oleh bacaan ini. Yesus itu setia menjalankan tradisi bangsanya. Saya itu malah hitung-hitungan misalnya. Nah, misalnya
Itu adalah efek ya, efek pengaruh sabda. Jadi sudah mulai dari apa yang dibaca itu membawa pada efek secara personal. Atau mungkin juga bisa jadi menjadi peneguhan. Iya ya, Yesus itu orang yang meskipun harus repot mempersiapkan ini dan itu, tetapi toh tetap dilakukan itu sebagai sebuah ungkapan syukur akan karya keselamatan Allah. Iya ya, saya juga bersyukur meskipun anak masih kecil-kecil, keluarga kami itu masih bisa dengan setia mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin bahkan tiap hari, mungkin tiap minggu, karena sudah sejak awal misalnya anak-anak ini diajari untuk bersyukur pada Tuhan, dan momen paling besar dalam hidup seorang beriman adalah misalnya Ekaristi, dan itu sudah terbiasa dalam keluarga. Lalu ingat pengalaman itu, sehingga lalu iya ya, membaca kisah ini ternyata saya diteguhkan apa yang saya lakukan itu adalah ungkapan syukur, sama seperti Yesus yang mengungkapkan syukur bersama para muridnya atas karya atau tindakan keselamatan Allah. Misalnya ya, jadi pada langkah yang keempat, membaca secara pribadi tetapi mulai merasakan efeknya apa untuk diri sendiri. Nah, pada langkah yang kelima inilah baru nanti pemandu mempersilahkan para peserta, mudah-mudahan bisa sharing semua itu lebih baik. Nah, yang di-sharingkan apa? Yang di-sharingkan ya apa yang tadi barusan ditemukan di dalam baik langkah ketika membaca secara personal sebagai pembacaan yang kedua atau yang ketiga, sehingga pada momen langkah kelima itu tinggal sekarang diceritakan. Ini sedikit memang saya modifikasi supaya tidak banyak traffic yang tidak perlu. Jadi biarlah langkah yang awal itu semuanya langkah pembacaan, baik pembacaan bersama maupun pembicaraan personal, dan baru pada langkah yang kelima itu kesempatan sharingnya. Nah, yang di-sharingkan apa? Pengalaman iman tentang karya Allah di dalam dirinya. Konkretnya bagaimana? Konkretnya adalah men-sharingkan saja apa atau mana teks yang menarik. Tadi kan pada langkah sebelumnya kan mencari itu, ini kok aneh, ini kok menarik, ini kok rasanya menggugah. Jadi katakan saja misalnya perjamuan Paskah misalnya. Lalu poin kedua yang bisa di-sharingkan adalah mengapa kata atau frase perjamuan Paskah itu saya pilih. Mengapa berpengaruh? Nah, tadi saya berikan contoh yang sebelumnya tadi. Teks itu saya pilih karena mengingatkan saya pada kesetiaan Yesus pada tradisinya. Saya itu orang yang kadang-kadang bolong-bolong. Nah, itu sudah sharing yang di satu sisi berangkat dari teks, tapi di sisi lain akhirnya sampai pada pengalaman hidup. Iya ya, saya itu ternyata masih kurang bersyukur. Misa saja masih hitung-hitungan. Lihat Yesus yang dengan setia, bahkan pada nanti pertemuan yang kedua, kesetiaan itu dalam ungkapan tradisi bangsa, bahkan dengan tambahan yang lebih lagi yaitu pemberian dirinya. Nah, cukup kalau sharing begitu, lalu kita tidak akan kekurangan waktu karena sharingnya panjang sampai kemana-mana. Jadi tidak usah cerita detail. Nanti kalau mau cerita detail di luar pertemuan, itu kemarin yang saya ceritakan, pengalaman ini, itu kemarin itu begini. Nah, silakan cerita panjang lebarnya di luar pertemuan. Karena kalau nanti itu diceritakan semua dalam pertemuan, kemungkinannya yang bicara hanya satu orang, waktunya sudah lama lalu selesai, kan? Waktunya sudah semakin malam misalnya, atau kalau tidak, yang lain lalu enggak mau sharing juga, apa ya, saya mau sharing apa ya? Padahal sebetulnya seluruh proses tadi sudah membawa kita pada setiap orang sampai pada penemuan pribadi, karena hanya diminta mana yang menarik, mana yang menggugah, mana yang menyentuh, mana yang mungkin menegur. Oh, teksnya ini. Lalu mengapa? Maka lalu saya rumuskan di sini dengan kata tanya apa dan mengapa. Jadi 2 poin itu saja. Apa itu berarti langsung merujuk pada teksnya. Mengapa itu pada pengaruhnya apa untuk saya. Ini saya pilih karena. Lalu yang keenam itulah adalah langkah penegasan. Ya, Anda bisa membacakan saja pemandu dari apa yang ada di sini, atau Anda bisa rangkum, Anda bisa singkat, Anda bisa mungkin tambahi kalau memang ada sumber lain yang mau menambahi melengkapi apa yang ada di sini. Fleksibel saja ya. Jadi intinya ini adalah untuk menegaskan setelah membaca secara personal juga mencoba menggali. Lalu ini adalah apa yang secara umum dipahami oleh gereja terkait dengan teks itu sehingga lalu menjadi sumbangan wawasan, mungkin tambahan pengetahuan, mungkin juga peneguhan, apapun ya yang mau menjadi efek untuk setiap orang yang membaca itu.
sebagai kekayaan inspirasi, atau bahkan mungkin sampai nanti pada oh iya ya, kalau begitu apakah kita misalnya sebagai kelompok mau menentukan tindakan konkret. Nah, jadi kalau sampai pada keputusan komitmen aksi ya misalnya, bisa saja ya. Jadi pada langkah yang ke-6, lalu langkah ke-7 itu doa syukur atas apa yang baru saja misalnya ditemukan dan kemudian dibagikan tadi ya. Jadi mensyukuri sapaan Tuhan lewat sabdanya yang baru saja dibaca dan ditemukan efek-efeknya bagi setiap pribadi. Maka lalu ungkapannya menjadi doa spontan saja ya. Spontan itu nggak usah doa panjang-panjang, dalam arti ungkapkan terima kasih Tuhan, kami, saya diingatkan, diberi misalnya peneguhan lewat firman tadi. Semoga boleh senantiasa setia dengan firman-Mu dan menghidupi bahkan firman itu misalnya. Lalu sambung yang lain sesuai dengan apa yang tadi misalnya ditemukan. Baru setelah itu nanti di langkah yang terakhir penutup, baru setelah semuanya selesai ditutup dengan Bapa Kami dan diakhiri dengan doa penutup untuk menutup seluruh pertemuan. Nah, khusus untuk pertemuan terakhir, langkah yang keempat, kalau Anda baca pada buklet halaman 39, itu hanya ada pada pertemuan yang terakhir, yaitu benang merah seluruh pendalaman kitab suci dalam 4 pertemuan itu. Disebutkan di situ, setelah kita merenungkan selama 4 kali pertemuan, apa yang bisa kita jadikan benang merah? 1, seperti perjamuan Paskah Yahudi, perjamuan Ekaristi adalah perayaan dan ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah yang memang terjadi dan terpenuhi dalam seluruh hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus. Itu poin pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua, gereja merayakan perjamuan Ekaristi sebagai pemenuhan amanat suci Yesus yang dalam perjamuan terakhir berpesan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Itu mengingatkan bahwa Ekaristi itu memang dikehendaki oleh Yesus. Itu poin pertemuan yang kedua. Yang ketiga, dalam perjamuan Ekaristi, Yesus memang bertindak secara total sebagai pelayan, memberikan dirinya secara penuh dan mengajak para pengikutnya turut hidup sebagai pelayan. Nah, maka lalu tadi dalam pertemuan yang ketiga, poinnya adalah teladan Yesus sebagai pelayan. Poin yang keempat, perjumpaan dan pengenalan akan Yesus, seperti juga dalam pengalaman 2 orang murid yang pulang ke Emmaus, itu bisa selalu diperdalam dalam kesetiaan untuk baik merayakan perjamuan Ekaristi, maupun juga untuk mendengarkan sabdanya atau membaca sabdanya di dalam kitab suci. Nah, lalu sehingga seluruh pertemuan itu sudah diikat dengan benang merah itu di akhir nanti pertemuan yang keempat yang menutup seluruh pendalaman selama bulan kitab suci. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi maupun langkah-langkah langkah-langkah pertemuannya.